Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa, termasuk dalam hal tradisi yang berkaitan dengan upacara kematian. Setiap daerah memiliki cara unik untuk menghormati dan memperingati orang yang telah meninggal. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kita akan menelusuri upacara-upacara kematian di berbagai daerah di Indonesia yang sangat unik dan tidak ditemui di negara lain. Mulai dari jenazah yang berjalan hingga jenazah yang dikuburkan di tempat yang tak lazim. Berikut ini 5 upacara kematian unik di Indonesia. Penasaran seperti apa seru dan uniknya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Manene Toraja. Tradisi Manene merupakan salah satu upacara kematian paling unik di dunia yang berasal dari masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Manene adalah ritual penghormatan kepada leluhur dengan cara membersihkan dan mengganti pakaian mayat yang sudah dikubur. Upacara ini biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Keluarga akan membuka makam, mengeluarkan jenazah, dan membersihkan tubuhnya sebelum menggantikan pakaiannya dengan yang baru. Setelah itu, jenazah akan dibawa berkeliling desa sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum kembali dikuburkan. Tradisi ini menunjukkan betapa besarnya rasa hormat masyarakat Toraja terhadap leluhur mereka dan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Ngaben, Bali. Ngaben adalah salah satu upacara paling ikonik dalam budaya Bali yang dilakukan oleh umat Hindu untuk menghormati dan melepaskan roh orang yang telah meninggal dari dunia fana menuju alam spiritual. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terakhir, tetapi juga merupakan manifestasi dari keyakinan agama dan filosofi hidup masyarakat Bali tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Ngaben berasal dari kata api dalam bahasa Bali yang berarti membakar. Dalam konteks upacara ini, api melambangkan pemurnian dan pelepasan roh dari tubuh fisik untuk melanjutkan perjalanan menuju alam baka atau moksa, yaitu kebebasan dari siklus reinkarnasi. Upacara Ngaben dianggap sebagai cara untuk membersihkan segala dosa dan karma buruk yang mungkin masih melekat pada roh orang yang meninggal, sehingga mereka dapat mencapai tempat yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Dalam filosofi Hindu Bali, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan transisi menuju fase kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, upacara Ngaben dilakukan dengan penuh rasa syukur dan sukacita, bukan kesedihan. Keyakinan ini tercermin dalam suasana upacara yang meriah, penuh dengan warna-warni dan musik tradisional. Jangan skip video ini ya. Tonton sampai habis karena yang setelah ini benar-benar luar biasa. Rambu Solo Toraja. Selain Manene, masyarakat Toraja juga memiliki tradisi Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman tradisional masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan, Indonesia yang terkenal karena kemegahan dan kompleksitas ritualnya. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan peralihan ke alam lain yang disebut Puya, tempat tinggal roh orang yang telah meninggal. Rambu Solo bertujuan untuk memastikan bahwa roh almarhum dapat melakukan perjalanan ke Puya dengan baik. Upacara ini dianggap sangat penting karena diyakini bahwa jika tidak dilakukan dengan benar, roh almarhum tidak akan tenang dan bisa mengganggu yang hidup. Upacara Rambu Solo juga menjadi simbol status sosial,
Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin megah dan mahal upacara pemakamannya. Hal ini terlihat dari jumlah kerbau yang dikorbankan dan lamanya upacara berlangsung. Kerbau adalah simbol kekayaan dan status dalam masyarakat Toraja, dan pengorbanan kerbau dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada almarhum. Rambu Solo menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat Toraja memandang kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus dijalani dengan rasa syukur dan penghormatan yang mendalam. Tiwah, Kalimantan Tengah. Tiwah adalah salah satu upacara adat yang sangat penting bagi masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upacara ini melibatkan pemindahan tulang belulang orang yang telah meninggal dari makam sementara ke sandung, yaitu sebuah rumah kecil yang dibuat khusus untuk menyimpan tulang belulang leluhur. Tiwah tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju, kehidupan tidak berakhir dengan kematian fisik. Mereka meyakini adanya kehidupan setelah mati di alam baka yang disebut Lewu Tatau, tempat tinggal roh yang damai. Upacara Tiwah bertujuan untuk membantu roh almarhum mencapai Lewu Tatau dengan tenang dan mendapatkan tempat yang layak di sana. Tiwah adalah manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan, spiritualitas, dan kebersamaan dalam budaya Dayak Ngaju. Sandung sebagai tempat penyimpanan tulang belulang melambangkan tempat tinggal roh leluhur yang suci dan dihormati. Pengorbanan hewan adalah simbol persembahan dan pemurnian, sementara prosesi pemindahan tulang belulang menunjukkan rasa hormat dan cinta keluarga kepada almarhum. Pemakaman Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan adalah desa yang terletak di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga karena tradisi pemakaman unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Trunyan adalah desa Bali Aga yang berarti penduduknya adalah keturunan asli Bali dan mempertahankan tradisi kuno yang telah ada sebelum pengaruh Hindu masuk ke Bali. Pemakaman di Desa Trunyan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Trunyan. Menurut cerita rakyat, praktik ini dimulai karena adanya pohon tarumenyan yang konon dapat menghilangkan bau busuk mayat. Tradisi pemakaman di Desa Trunyan berakar pada kepercayaan dan adat istiadat kuno yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Nama Trunyan berasal dari kata tarumenyan yang berarti pohon wangi. Pohon tarumenyan ini tumbuh di dekat area pemakaman dan diyakini mampu menghilangkan bau busuk dari jenazah yang diletakkan di atas tanah. Di desa ini, jenazah tidak dikubur atau dibakar, tetapi diletakkan begitu saja di atas tanah di bawah pohon tarumenyan. Jenazah tersebut akan ditutupi dengan anyaman bambu yang berbentuk seperti sangkar untuk melindungi dari hewan liar. Salah satu hal yang membuat pemakaman ini unik adalah fenomena tanpa pembusukan mayat. Pohon tarumenyan dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan jenazah tidak berbau busuk. Pohon ini mengeluarkan aroma khas yang kuat dan dapat menetralisir bau busuk. Selain pengaruh pohon tarumenyan, kondisi alam di sekitar pemakaman seperti suhu dan kelembapan juga berkontribusi dalam menjaga tubuh jenazah tetap utuh tanpa mengalami pembusukan yang cepat.
Dengan cara yang unik dan sakral, masyarakat Trunyan menghormati orang yang telah meninggal dan menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Tradisi pemakaman di Indonesia mencerminkan keragaman budaya yang luar biasa serta kepercayaan yang mendalam terhadap hubungan antara yang hidup dan yang mati. Masing-masing tradisi memiliki makna dan tujuan tersendiri, serta menjadi cara bagi masyarakat untuk menghormati leluhur dan merayakan kehidupan mereka yang telah meninggal. Melalui upacara-upacara ini, nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan spiritualitas terus terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.